Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa resah tanpa sebab? Merasa gelisah meskipun hidup terlihat baik-baik saja? Merasa ada yang kurang, walaupun kita memiliki segala yang kita inginkan? Banyak orang mencari kebahagiaan di luar sana. Ada yang mengejarnya dengan harta, jabatan, atau popularitas. Tetapi mengapa masih banyak orang kaya yang hatinya kosong? Mengapa masih banyak yang merasa sepi meski dikelilingi banyak teman? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung dakwah ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Jazakumullah khairan. Jawabannya sangat jelas. Karena hati manusia hanya akan tenang jika dekat dengan Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir mengingat Allah bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga kebutuhan hati kita. Seperti tubuh yang butuh makanan, hati kita butuh zikir agar tetap hidup dan bersinar. Hari ini kita akan membahas 5 alasan mengapa kita harus selalu mengingat Allah. Bagaimana zikir bisa menjadi cahaya dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan bersama. 1. Mengingat Allah adalah fitrah manusia. Sejak manusia diciptakan, Allah telah menanamkan dalam hati kita fitrah untuk mencari kebenaran. Itulah sebabnya, meskipun seseorang jauh dari agama, di dalam hatinya tetap ada kegelisahan, ada pertanyaan yang terus muncul. Apa tujuan hidup ini? Kemana aku akan pergi setelah mati? Apakah aku sudah menjalani hidup dengan benar? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hati mereka butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengira kebahagiaan bisa ditemukan dalam harta, jabatan, atau hubungan sosial. Tetapi kenyataannya, semakin jauh seseorang dari Allah, semakin kosong hatinya. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita lupa kepada Allah, kita akan kehilangan jati diri kita. Kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, dan akhirnya terjebak dalam kecemasan dan kegelisahan yang tiada henti. Sebaliknya, ketika kita selalu mengingat Allah, kita akan merasa tenang, bersyukur, dan hidup kita akan lebih bermakna. Hati yang selalu berzikir adalah hati yang penuh cahaya dan ketenangan. Maka jika kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini, jangan cari jawabannya di dunia. Carilah di dalam hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi kita kurang berzikir. 2. Zikir adalah sumber kekuatan dalam ujian. Hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji dengan sakit yang berat. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi dan kesulitan hidup. Ada yang diuji dengan kegagalan dan kekecewaan. Saat menghadapi ujian, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, tahukah kita bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Setiap kesulitan yang kita hadapi sudah Allah siapkan solusinya. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat jalan keluar, karena hati kita dipenuhi kegelisahan. Lalu bagaimana cara menghadapi ujian hidup? Jawabannya adalah dengan menguatkan hati melalui zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.
La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang kita rasakan? Ada ketenangan, ada rasa pasrah, dan ada keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Orang yang selalu berzikir tidak mudah putus asa. Dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tahu bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ujian akan tetap datang, tetapi hati yang selalu berzikir akan lebih kuat dalam menghadapinya. 3. Zikir menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kita semua adalah manusia yang penuh dosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap hari, kita mungkin berbuat salah, baik dengan lisan, perbuatan, atau bahkan dalam hati kita. Kadang kita sadar telah melakukan dosa, kadang kita tidak sadar. Tetapi yang pasti kita semua butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun. Dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan kita cara yang sangat mudah untuk menghapusnya, dengan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba renungkan, betapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi Allah memberi kita cara yang begitu mudah untuk menghapusnya. Bayangkan, hanya dengan meluangkan beberapa menit untuk membaca zikir, dosa-dosa kita yang begitu banyak bisa dihapus. Bukankah ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa? Dan bukan hanya itu, zikir tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengangkat derajat kita di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah selain zikir kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, semakin banyak kita berzikir, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi, mengapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan ini? Mulailah dari sekarang. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa berzikir. Setiap kali kita ingat, ucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari untuk menghapus dosa. Astaghfirullah untuk meminta ampunan. La ilaha illallah untuk memperkuat iman. Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir, karena hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati. 4. Zikir melindungi dari gangguan setan dan kejahatan. Saudaraku, setan tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan manusia. Sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini, mereka terus berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Mereka membisikkan keraguan, menanamkan rasa takut yang berlebihan, dan membuat kita lalai dari mengingat Allah. Mereka ingin kita sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, dan akhirnya jatuh dalam perangkap dosa. Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Quran Surat Fatir ayat 6. Setan tidak bisa kita lihat, tetapi mereka selalu ada di sekitar kita. Mereka menggoda kita agar malas beribadah, menunda salat, marah tanpa sebab, dan berpikir negatif. Tetapi ada satu cara sederhana untuk menangkalnya, zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, setiap kali kita berzikir, setan akan menjauh dari kita. Ada beberapa zikir perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ampuh untuk menjaga diri kita dari gangguan setan dan kejahatan. Zikir pagi dan petang, ini adalah tameng pelindung bagi kita. Dengan membaca zikir pagi dan petang, kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang bisa menimpa kita sepanjang hari. Membaca ayat kursi sebelum tidur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan mengirimkan malaikat yang menjaganya hingga pagi. Membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Setiap kali kita makan, minum, masuk rumah, atau melakukan sesuatu, biasakan mengucapkan bismillah. Karena jika kita lupa menyebut nama Allah, setan akan ikut serta dalam aktivitas kita. Menghindari tempat dan waktu yang rawan gangguan setan. Ada beberapa tempat yang sering menjadi sarang gangguan setan, seperti tempat yang kotor, tempat yang sunyi di malam hari, atau tempat-tempat maksiat. Jika kita sering berzikir, insya Allah kita akan dijauhkan dari tempat-tempat semacam itu. Dengan berzikir, kita menutup pintu bagi setan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita tidak mudah emosi, tidak mudah cemas, dan tidak mudah terjerumus dalam godaan dosa. Zikir adalah perisai. Semakin kuat zikir kita, semakin sulit setan untuk mendekati kita. 5. Zikir membantu kita mendapatkan husnul khatimah. Saudaraku, apa impian terbesar kita dalam hidup ini? Apakah ingin memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas yang luar biasa? Semua itu tidak ada artinya jika kita tidak bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Kita semua pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan kita saat ajal menjemput? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Tetapi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalimat ini keluar dari mulut kita saat ajal menjemput? Caranya adalah membiasakan diri berzikir setiap hari. Orang yang sepanjang hidupnya selalu berzikir akan lebih mudah mengingat Allah di saat sakaratul maut. Tetapi orang yang jarang berzikir mungkin akan kesulitan menyebut nama Allah saat ajal menjemput. Ada banyak kisah tentang orang yang sulit mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Mengapa? Karena sepanjang hidupnya, lisannya tidak terbiasa menyebut nama Allah. Yang terbiasa ia ucapkan adalah keluhan, makian, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, ada juga kisah tentang orang-orang yang sangat mudah mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya. Mereka tersenyum saat meninggal. Wajah mereka bersinar, dan Allah memudahkan urusan mereka. Apa rahasianya? Karena mereka selalu berzikir saat masih hidup. Maka dari itu, mulai sekarang, biasakanlah berzikir. Setiap pagi dan petang, ucapkan zikir perlindungan. Setiap selesai salat, luangkan waktu untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Setiap kali mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Setiap kali merasa lelah, ucapkan La haula wa la quwata illa billah. Setiap kali merasa takut, ucapkan Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika kita sudah terbiasa berzikir dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, di saat ajal menjemput, Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan itulah sebaik-baik akhir kehidupan. Saudaraku, setelah kita memahami betapa pentingnya mengingat Allah, mulailah dari sekarang. Subhanallah wa bihamdi, 100 kali sehari untuk menghapus dosa. Astaghfirullah, untuk meminta ampunan. La ilaha illallah, untuk memperkuat iman. Alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir, karena hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama kita belajar, bersama kita berubah. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah membimbing dan memberkahi langkah kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.